Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Ya, seperti biasa, hari ini adalah jadwal pembelajaran PAI untuk kelas 5. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran kedua di semester 1 ini. Kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi yang pertama, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah tahu siapa itu Allah ya? Nah, mengenal Allah itu bisa melalui Asmaul Husna Allah. Asmaul Husna itu ada berapa? Ya, ada 99. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ya, nama-nama Allah itu ada 99. Mengenal Allah dalam Islam itu disebut makrifatullah. Makrifatullah ini sangat penting bagi manusia. Jika manusia tidak mengenal Allah, maka manusia akan mengalami kebimbangan dan semua amal ibadahnya tidak diterima karena tidak tahu ditujukan kepada siapa amalan tersebut. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan tahu, oh, Tuhanku itu siapa? Ya. Nah, kita ibadah itu untuk siapa? Bahkan kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk beribadah. Nah, maka makrifatullah atau mengenal Allah itu sangat penting. Nah, untuk sekarang kita akan makrifatullah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Nah, yang pertama Al-Mumit. Ya, Asmaul Husna Allah itu ada 99. Kita yang pertama akan belajar tentang Al-Mumit dulu. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Ya, tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah. Ya, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya ini, juga nanti pada akhirnya Allah yang akan memantikan semua makhluk hidup ini. Ya. Nah, kalian percaya nggak nanti semua manusia itu akan mengalami kematian? Percaya nggak? Ya, harus percaya ya. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati, hanya tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja nanti siang, besok, nanti malam. Nah, kita nggak tahu ya kapan kita akan mengalami kematian. Ya. Karena yang maha mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian perilaku orang yang mengamalkan al-mumit. Nah, kalau orang mempercayai bahwa Allah itu yang maha mematikan, nah nanti dia akan berperilaku. Yang pertama, ini ada gambar orang lagi ngapain ya? Ya, anak sedang sholat ya. Nah, ini anak ini perilaku sholat itu merupakan contoh perilaku orang yang mengamalkan al-mumit. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian berbakti dengan kedua orang tua. Nah, kalau mau berangkat sekolah, selalu berpamitan. Ini anak mau berangkat sekolah, tapi ayahnya ini sedang di sawah. Nah, anak ini pergi ke sawah dulu hanya untuk bersalaman, hanya untuk berpamitan dengan kedua orang tua. Karena
restu dari kedua orang tua itu sangat penting ya. Kalian kalau mau kemana-mana harus berpamitan dengan kedua orang tua. Jangan hanya bilang, "Mak, Pak, saya mau ke sekolah," tapi salaman, cium tangannya, ya. Kalau pulang sekolah juga begitu ya. Kemudian sebelahnya ini ada gambar anak sedang mengaji. Nah, jadi perilaku orang yang mengamalkan al-mumit, kalau kalian mengamalkan perilaku al-mumit, kalian percaya bahwa Allah itu maha mematikan. Nah, kalian harus melakukan beberapa perilaku. Sholat, sering membaca Al-Quran, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian mengaji. Sekarang pengajian sudah dibuka kembali ya. Nah, kalian mengaji lagi, jangan alasannya, takut ada virus corona. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Nah, seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, Al-Mumit itu Allah maha mematikan. Dan kemudian Al-Hayyu itu Allah maha hidup. Allah itu maha menghidupkan, kemudian dia juga mematikan. Nah, Al-Hayyu ini merupakan perilaku yang gini, semua makhluk hidup, sudah tadi Bu Guru jelaskan ya, pasti ada yang menghidupkan. Nah, siapa yang menghidupkan? Allah ya. Makanya Allah disebut Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Allah menghidupkan makhluknya, mematikan, dan membangkitkan kembali nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian ini ada beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku dari Al-Hayyu. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kalian harus selalu menjaga kebersihan, nyapu, ngepel ya, kemudian menjaga kesehatan, makan yang tepat waktu, olahraga ya. Walaupun sekarang kalian belajarnya di rumah, tetapi harus tetap bangun pagi, sholat subuh ya, jangan sampai lupa. Kemudian mandi yang gasik seperti kalian mau berangkat sekolah, sarapan. Nah, setelah itu baru kalian siap-siap untuk belajar. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada gambar para petani sedang bekerja. Nah, mereka bekerja itu untuk mencukupi kebutuhan. Nah, di sekitar kita sering melihat ini ya. Nah, ini juga merupakan mencerminkan perilaku dari Al-Hayyu. Mereka percaya, Al-Hayyu ada Allah yang maha menghidupkan. Nah, berarti untuk menyambung hidup harus bekerja. Kemudian, gambar selanjutnya ini ada anak kecil sedang bersedekah ya. Memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada pengemis, bisa kepada tetangga, bisa kepada siapapun yang membutuhkan. Ini merupakan beberapa contoh perilaku dari sifat Al-Hayyu. Al-Qayyum artinya Allah yang maha hidup. Allah yang hidup serta berdiri sendiri ya. Al-Qayyum itu lebih ke berdiri sendiri ya. Bermakna yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Allah berdiri sendiri, agung sifatnya, dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Nah, Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Nah, dalam menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya ini, apakah Allah memerlukan bantuan dari orang lain?
Tidak ya. Allah itu menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya ini sendiri, tidak dibantu dengan siapapun, tidak dibantu dengan makhluk yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Qayyum, yang artinya Allah yang hidup serta berdiri sendiri, tidak bergantung dengan bantuan yang lain. Beda dengan manusia. Coba kalian kalau hidup sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Coba bayangkan, kalian tersesat di hutan, kemudian di hutan sendirian selama 2 hari saja deh ya. Kalian masih bisa hidup? Belum tentu ya, bisa saja nanti ada binatang buas kemudian diterkam, nah langsung meninggal ya. Kalau toh nanti tidak ada binatang buas, nah kalian makannya gimana? Ya, nah manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak akan mungkin bisa hidup sendiri seperti Allah. Ya. Nah, perilaku anak yang meneladani sikap Al-Qayyum ini yang pertama, selalu melakukan perbuatan itu dengan mandiri sendiri ya, melakukan apa-apa sendiri. Nah, seperti ini, anak kecil ini membereskan tempat tidur setelah bangun, tempat tidur langsung dibereskan ya, ini berarti dia sudah melakukan perilaku dari Al-Qayyum. Kemudian selanjutnya mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan PR sendiri, kalau ada tugas dikerjakan sendiri. Walaupun sedang dalam masa pandemi seperti ini, kalian belajar di rumah, tetapi untuk masalah tugas harus dikerjakan sendiri ya. Jangan beda, Bu guru nggak lihat, inilah tugas kalian ditulisin sama mamahnya, sama ibunya, kakaknya, nggak boleh ya. Walaupun nanti tugasnya kalian dituliskan, nanti Bu guru tahu, ini anak nulis sendiri, ini anak dituliskan, itu tahu ya Bu guru ya. Jadi kalau nanti setiap kali ada tugas, kalian harus segera dikerjakan dan dikerjakan sendiri. Kalau kurang paham misalnya, tanya boleh, diajarin boleh, tetapi tetap mengerjakan menulis sendiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Al-Ahad yang artinya yang tunggal ya. Maksudnya Allah itu hanya ada satu ya. Tuhan itu hanya ada satu. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah ya. Allah, coba kalian bayangkan, kalau Tuhan nanti ada 2 gimana? Ya. Dunia ini tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya, Tuhan yang satu ingin, matahari terbitnya dari timur saja. Nah, Tuhan yang satu lagi kepengin, jangan dari timur, matahari terbitnya dari barat saja. Nah, nanti akhirnya terjadi tabrakan. Dunia ini tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan secara teratur seperti sekarang ini. Ya, makanya Tuhan, Allah itu Maha Esa. Allah hanya ada satu atau Al-Ahad ya. Nah, Asmaul Husna Al-Ahad ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu hidup mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Kalau ada tugas, langsung dikerjakan sendiri. Diajarin boleh ya. Tapi mengerjakannya, menulisnya tetap sendiri ya. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya nih, ini ada tabel, coba kalian lihat. Sebutkan contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan Asmaul Husna berikut. Nah, coba kalian sekarang sebutkan perilaku-perilaku yang menunjukkan
keteladanan dari Asmaul Husna ini. Al-Mumit yang artinya Allah Maha Mematikan. Kemudian Al-Hayyu yang artinya Allah Maha Hidup. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum yang artinya Allah berdiri sendiri. Dan yang terakhir Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Nah, kalian cari perilaku apa saja yang menunjukkan dari sifat Asmaul Husna Allah ini ya. Ini Asmaul Husna Allah yang 4 ini harus kalian hafal ya. Kalian hafalkan Asmaul Husna ini Allah yang 4 ya. Dihafalkan, kemudian di video dan dikirim di WA grup kelas ya. Di WA grup kelas saja, jangan japri ya. Nah, untuk yang ini kalian tulis di buku tulis PAI, kemudian dikerjakan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu apa itu kitab? Ya, mesti kalian sering mendengar kitab suci Al-Quran misalnya. Nah, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ayatnya kurang begitu jelas ya. Nah, kita itu disuruh untuk mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya ya. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keempat. Diingat-ingat, iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keempat ya. Nah, untuk selanjutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah itu ada 4 ya. Walaupun kita seringnya hanya mendengar kitab suci Al-Quran, nah itu merupakan salah satu dari nama-nama kitab Allah. Yang pertama itu ada kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diwahyukan kepada Nabi Musa sekitar abad 12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan di Bukit Tursina. Nah, ini Tursina ya, kurang N. Di Bukit Tursina. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani ya. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina menggunakan bahasa Ibrani. Begitu ya. Untuk selanjutnya tentang kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina ya. Yang kedua itu kitab Zabur. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina. Sama ya. Injil itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian untuk selanjutnya Al-Quran ya. Al-Quran kita pasti tahu ya, apa itu Al-Quran? Ya, kitabnya umat Islam. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz ya, 144 surat dan 6.666 ayat. Nah, ini Al-Quran itu merupakan pedoman dan petunjuk untuk menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian waktu turunnya Al-Quran itu tidak langsung turun
satu Al-Quran dari juz 1 sampai 30 nah tidak langsung turun seperti itu ya, tetapi secara berangsur-angsur ya. Nah, secara berangsur-angsur ini, surat pertama yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, bukan surat Al-Fatihah. Walaupun surat Al-Fatihah letaknya di depan Al-Quran ya, kalian kalau pertama kali membuka Al-Quran itu akan menjumpai surat Al-Fatihah. Tetapi ayat atau surat yang pertama kali diturunkan itu bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang terakhir kali diturunkan itu surat Al-Maidah ayat 3. Ya, diingat-ingat itu ya. Surat yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang terakhir kali diturunkan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Al-Quran itu diturunkan dari juz 1 sampai 30 itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Jadi tidak langsung satu hari langsung 30 juz, tidak ya. Secara berangsur-angsur, bertahap. Nah, ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama ya. Nah, Al-Quran ini turunnya menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa ya. Nah, Al-Quran ini berisi tentang akidah atau keimanan, ibadah, nah tata cara ibadah, akhlak, hubungan antar sesama, ilmu pengetahuan, sejarah Rasul dan Nabi ini terdapat di dalam Al-Quran ya. Nah, begitu. Jadi kitab Allah ini ada 4 ya, diingat-ingat. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ya. Taurat Musa. Tamu Taurat Musa ya. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya. Zabur kepada Nabi Daud Zada ya. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Biar kalian mudah menghafalnya, kan depannya sama-sama I. Injil, Isa. Ya, sama-sama I. Oh, Injil, oh berarti yang sama-sama I. Oh, Nabi Isa. Gitu ya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran, Bu Guru yakin kalian sudah hafal sekali ya. Keempat, kitab-kitab Allah ini kalian hafalkan. Harus hafal ya. Nah, selain keempat kitab tersebut, ada juga sohifah-sohifah atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, diingat-ingat ya. Taurat Musa, Tamu, Zabur Daud, Zada. Kemudian, yang sama-sama I, Injil dan Nabi Isa. Al-Quran untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, coba kalian lihat, ini ada tabel ya. Al-Quran mempunyai banyak nama. Apakah arti nama lain Al-Quran berikut? Nah, ini ada 5 nama lain dari Al-Quran. Coba kalian ini ditulis di buku tulis PAI, kemudian dikerjakan. Alkitab artinya apa? Al-Furqan artinya apa? Tanya sama siapapun boleh, nyari di internet juga boleh ya. Dikerjakan di buku tulis ya. Nah, kemudian selanjutnya kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Nah, ini beriman kepada kitab-kitab Allah harus ditunjukkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian percaya akan adanya kitab-kitab Allah. Nah, kalian harus melakukan perilaku nih ya. Yang pertama ini, kalau kepada Allah yang kita lakukan kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu,
sudah sering sholat ya, jangan lupa buku sholat dan buku ngajinya selalu diisi ya. Kemudian berpuasa, berzakat, dan sebagainya. Coba di bulan Ramadan kemarin, siapa yang puasanya penuh 1 bulan? Ada yang puasanya penuh? Ada ya, aku yakin pasti ada. Kalau mau jawab silakan bisa dijawab di kolom komentar ya. Nah, kemudian kepada sesama, yang kita lakukan kepada sesama, saling menghormati, menolong, membantu ya. Nah, ini kemudian kepada sesama makhluk Allah. Kalau ini kepada sesama makhluk Allah juga bisa sesama manusia juga. Sesama makhluk Allah, hewan, tumbuhan, nah itu yang kita lakukan, menjaga dan merawat lingkungan ya. Kemudian kepada diri sendiri ya, kepada diri sendiri menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sebagai wujud rasa syukur, oh saya sudah diberikan kesehatan, sampai sekarang saya masih bisa bernafas. Nah, ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga kesehatan, makan pagi ya, sarapan yang bergizi, makan makanan ya, kemudian menjaga kebersihan ya. Apalagi di zaman virus corona sekarang ini ya, kalau kemana-mana diusahakan harus selalu cuci tangan pakai sabun dan memakai masker ya, begitu ya. Nah, rekan-rekanku, demikianlah pembelajaran PAI di hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.